Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perubahan di Rock Desert City. Karena dia tidak ingin terus tinggal di kota gurun sebagai pemilik toko yang menjual peta, Hai Bodong mengikuti Xiao Yan dan meninggalkan kota keesokan harinya setelah diskusi mereka selesai. Tak satu pun barang di toko kecil tempat dia menginap dibawa oleh Hai Bodong. Menurut apa yang dia katakan, mungkin ada suatu hari di masa depan di mana dia yang lelah dengan perselisihan akan kembali ke tempat ini dan merasa sangat nyaman saat dia menghabiskan sisa harinya. Berdiri di atas gundukan pasir yang menjulang tinggi, Hai Bodong melirik kota besar yang berdiri menghubungkan tepi gurun dan tepi daratan untuk terakhir kalinya. Dia menghela nafas pelan dan ekspresinya sedikit sedih. Setelah hidup dalam pengasingan selama beberapa dekade, beberapa perasaan terhadap tempat ini tumbuh di dalam hatinya meskipun karakternya yang acuh tak acuh. Perlahan berbalik, Hai Bodong memandang pemuda berpakaian hitam di sisinya dan bertanya, "Kemana kita pergi selanjutnya?" "Saya ingin melakukan perjalanan pertama ke Rock Desert City. Dua kakak laki-laki saya ada di sana." Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah barat laut. Di sanalah kota batu gurun berada. Dia tersenyum dan berkata, "Terakhir kali saya pergi dengan terburu-buru dan tidak menyelesaikan beberapa hal dengan benar. Sekarang saya memiliki 2 bulan waktu luang tersisa, saya ingin menyelesaikan masalah dengan tepat. Bagaimana denganmu? Sesuai keinginan kamu. Aku tidak punya tempat untuk pergi selama periode waktu ini, jadi pertama-tama aku akan berkeliling denganmu." Hai Bodong berpikir dengan tenang beberapa saat sebelum dia langsung menjawab dan tersenyum. "Hehe, itu bagus secara alami." Mendengar ini, Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia secara alami tidak akan menolak untuk memiliki petarung level Du Huang gratis di sisinya. "Kalau begitu ayo pergi. Dengan kecepatan kita, kurasa kita bisa bergegas ke Rock Desert City dalam 1 hari." Hai Bodong tersenyum saat kabut dingin samar dipancarkan dari tubuhnya. Akhirnya, kabut menggumpal menjadi sepasang sayap es kristal bening. "Baik." Xiao Yan mengangguk. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu yang ditempelkan di punggungnya seperti gumpalan tato hitam gelap, perlahan-lahan meregang dan terbuka. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sepasang sayap dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari sepasang sayap es milik Hai Bodong. Dengan tatapannya yang mengandung beberapa keanehan, Hai Bodong menyapu sayap berwarna ungu di punggung Xiao Yan. Meskipun Hai Bodong pernah melihatnya sekali di masa lalu, dia masih tidak bisa menahan untuk tidak mendecakkan lidahnya dan memuji, "Aku teknik terbang Du. Hal semacam ini adalah sesuatu yang bahkan aku hanya pernah mendengarnya dan tidak pernah melihatnya. Anda benar-benar beruntung bisa mendapatkan salah satunya." Kecepatan ini lebih rendah dibandingkan dengan sayap es Pak Tua. "Apa yang membuat iri?" Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk penguasa Xuan berat besar di punggungnya dan tiba-tiba mengepakkan sepasang sayapnya. Tubuhnya langsung naik ke udara. "Ayo pergi. Waktunya pergi." Xiao Yan dengan lembut menangis saat dia dengan cepat mengepakkan sayapnya. Dengan bantuan lift tercipta, kakinya menginjak udara kosong. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melesat ke arah cakrawala yang jauh. Melihat Xiao Yan terbang di depannya, Hai Bodong tersenyum. Dia juga mengepakkan sayap Douki dan dengan cepat mengejarnya. Kecepatan terbang Xiao Yan dan Hai Bodong secara alami adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan berjalan atau berkuda. Saat itu, ketika dia berlatih, Xiao Yan hampir membutuhkan 10 hari untuk bepergian. Dengan keduanya bergegas untuk menempuh jarak tanpa henti, hanya butuh 1 hari sebelum mereka secara bertahap tiba di tempat tujuan. Ketika matahari yang panas di langit berangsur-angsur terbenam,
garis besar kota yang lebih kecil dari kota gurun beberapa kali akhirnya dan perlahan muncul di ujung pandangan mereka. Melihat kota lumpur kuning yang berdiri di dalam badai pasir di kejauhan, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menunjuk ke Hai Bo Dong di belakangnya dan kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Dua cahaya yang mengalir itu seperti dua meteor yang terbang langsung menuju langit kota batu gurun. Di sebuah gedung yang menjulang tinggi di Rock Desert City, dua sosok manusia tiba-tiba muncul saat mereka memandang rendah kota yang penuh dengan rasa gurun. Berdiri di atas tembok bendungan, Xiao Yan dengan lembut menepuk debu kuning dari pakaiannya. Meski seluruh perjalanan berdebu, ada ekspresi gembira di wajahnya. Setelah periode yang lama ini melalui perjalanan mereka, Xiao Yan akhirnya dan dengan tepat merasakan manfaat dari metode Qi yang berevolusi membawanya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak hanya perlu sering berhenti untuk beristirahat selama penerbangan dari kota gurun ke kota gurun batu tetapi juga perlu sesekali mengonsumsi pil pemulihan energi agar berhasil tiba di batu kota gurun. Namun sekarang, dengan Flame Mantra yang berkembang, selain terengah-engah selama perjalanan penerbangan, Qi di tubuhnya tidak menunjukkan perasaan kekurangan. Kondisi kelebihan ini menyebabkan Xiao Yan sangat senang di dalam hatinya. Metode Qi kelas Xuan dan metode Qi kelas Huang memang dua hal yang termasuk dalam kelas yang berbeda. Xiao Yan menghela nafas secara emosional pada perbedaan antara dua jenis metode Qi. Pada saat yang sama, keinginan untuk metode Qi kelas atas sekali lagi muncul di hatinya. Metode Qi kelas Xuan sudah sangat kuat. Bagaimana dengan di kelas Tian? Ketika saatnya tiba, dia mungkin memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan daratan. Ayo pergi Pak Tua Hai. Setelah menghela nafas secara emosional di dalam hatinya, Xiao Yan tersenyum pada Hai Bo Dong di belakangnya. Masih membawa penguasa Xuan berat yang besar di punggungnya, dia melompat turun dari gedung yang menjulang tinggi ini. Dia memimpin Hai Bo Dong saat mereka melewati beberapa jalan sebelum mereka perlahan berjalan menuju sudut kota milik perusahaan mercenari logam gurun. Berjalan di gurun, tatapan Xiao Yan menyapu jalan ini yang seharusnya memiliki banyak tentara bayaran berkumpul. Dia sedikit mengernyit. Tanpa alasan, dia merasa jalanan saat ini menjadi lebih sunyi. Tentara bayaran yang berjalan naik turun telah menurun drastis dan sebagian besar tentara bayaran memakai lencana yang sama di dada mereka. Setelah tinggal di kota gurun batu untuk jangka waktu tertentu, Xiao Yan secara alami tahu bahwa lencana ini milik perusahaan mercenari pasir. Ada yang salah, kapan jumlah anggota perusahaan mercenari pasir meningkat menjadi sebanyak ini? Xiao Yan bergumam pelan sambil menyipitkan matanya. Dia perlahan melewati jalan ini, mengangkat dagunya dan menatap kompleks besar yang terletak di ujung jalan. Tempat ini adalah markas besar perusahaan mercenari Desert Metal. Dulu, tempat ini ramai dan ramai dengan aktivitas. Namun, kini jalanan kacau balau dan toko-toko di sekitar sepertinya sudah lama tutup. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa perasaan sepi. Apa ada yang terjadi? Dengan telapak tangannya dengan lembut membelai sisi wajahnya, Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan Hai Bo Dong di belakangnya menatapnya sekilas. Sejak dia mengenal Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda ini, yang tetap acuh tak acuh bahkan setelah dibodohi olehnya beberapa kali, mengungkapkan sikap seperti ini. Sepertinya kakak laki-lakinya ini memiliki posisi yang cukup tinggi di hatinya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap penggaris berat di belakangnya saat dia perlahan berjalan ke ujung jalan tanpa ekspresi apapun. Beberapa saat kemudian, dia tiba tepat di luar pintu perusahaan mercenari Desert Metal. Dia sedikit memiringkan kepalanya. Di luar pintu utama, panji tinggi yang berkibar dari pasukan tentara bayaran telah jatuh dengan lemah ke tanah. Di atas spanduk itu ada jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya, menusuk menyakitkan ke mata Xiao Yan.
Menghirup napas dalam-dalam, Xiao Yan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan dengan cepat berjalan menuju pintu utama. Telapak tangannya perlahan membuka pintu utama. Suara "Kaaca" berangsur-angsur terdengar. Setelah itu, celah pintu juga melebar. Ketika pintu hampir setengah terbuka, tombak panjang yang ditutupi dengan darah segar tiba-tiba keluar dari balik pintu dan dengan keras menusuk tenggorokan Xiao Yan. Serangan tiba-tiba tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tatapannya dengan dingin menatap ujung tombak yang membesar dengan cepat. Tubuhnya bahkan tidak bergerak. Ketika tombak panjang yang tajam mencapai sekitar setengah kaki dari tubuh Xiao Yan, ujung tombak itu mulai mencair dengan aneh. Dalam sekejap, tombak panjang itu berubah menjadi tumpukan bubur logam panas. Dengan ekspresi suram, nyala api berwarna hijau langsung muncul dari tangan kanan Xiao Yan. Dia dengan keras menghancurkannya di pintu yang tebal. Seketika, suara teredam lembut terdengar dan lubang seukuran kepala manusia dengan cepat muncul. Tinju Xiao Yan diperpanjang ke dalamnya. Dia membuka tinjunya dan meraih ke depan dengan cara seperti kilat. Segera, sesosok manusia ditarik keluar dengan keras. Kepalanya, yang berlumuran darah segar, pas dengan lubang yang baru saja dibuat Xiao Yan. Tuan muda Xiao Yan. Sosok manusia yang tertangkap memiliki wajah yang keji dan galak. Namun, ketika tatapannya menyapu ekspresi acuh tak acuh Xiao Yan, dia tiba-tiba terdiam sejenak dan segera mengeluarkan teriakan tak sadar yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Teriakan tajam sosok manusia menghentikan tindakan Xiao Yan yang hendak menghancurkan kepala mantan menjadi berkeping-keping. Kilatan dingin di matanya berangsur-angsur menghilang saat dia menundukkan kepalanya dan menatap orang yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda anggota perusahaan mercenari Desert Metal?" "Batuk, Tuan muda Xiao Yan. Saya adalah pemimpin kelompok dari salah satu dari 8 kelompok di perusahaan tentara bayaran logam gurun, Fei Li. Terakhir kali, pemimpin perusahaan bahkan memerintahkan kami untuk membantu memeriksa gua bawah tanah di gurun." Setelah batuk hebat beberapa kali, darah segar mengalir keluar dari mulut pria itu. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi putih yang diwarnai oleh darah segar saat dia tertawa dengan cara yang konyol. Dengan tatapannya yang berangsur-angsur menjadi lembut, Xiao Yan dengan hati-hati menarik pria itu keluar dari lubang dan dengan cepat memasukkan pil obat penyembuh ke dalam mulutnya. Mata Xiao Yan menyapu tubuh yang benar-benar penuh luka dan akan membantunya menerapkan obat saat dia dihentikan oleh yang terakhir. "Tuan muda Xiao Yan, kamu harus cepat ke tempat latihan. Saya khawatir pemimpin perusahaan dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ada terlalu banyak anggota Sun Mercenary Company yang datang kali ini." Setelah mengonsumsi obat penyembuh, ekspresi Fei Li jauh lebih baik. Dia menunjuk ke arah tempat latihan pasukan dan berkata dengan suara parau, "Perusahaan mercenari pasir? Luobu bajingan itu benar-benar berani." Mendengar ini, botol giok berisi obat penyembuh yang dia pegang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bubuk dalam amarahnya. Suaranya yang tebal mengandung niat membunuh yang sulit disembunyikan. Untuk beberapa alasan, Sun Mercenary Company tiba-tiba mulai membersihkan semua perusahaan tentara bayaran lainnya di Rock Desert City beberapa waktu lalu. Luo Bu mengandalkan kekuatannya sebagai Dadoushi dan dengan cepat merekrut beberapa perusahaan tentara bayaran kecil. Awalnya, dengan kekuatan, perusahaan mercenari Desert Metal, kami tidak perlu takut pada mereka. Bagaimanapun, kita mungkin tidak memiliki Dadoushi tetapi jumlah Doushi kita telah jauh melebihi perusahaan mercenari gurun. Fei Li tampaknya khawatir bahwa tidak ada cukup waktu, sehingga nadanya cepat dan terburu-buru. Tetapi selama beberapa hari terakhir, jumlah Doushis dalam perusahaan mercenari pasir tiba-tiba meningkat 7 atau 8. Selain itu, Dadoushi lainnya juga muncul. Dengan kekuatan mereka melonjak ke titik ini,
perusahaan mercenari berukuran menengah lainnya di kota Gurun Batu tampaknya telah sepenuhnya dibersihkan dalam beberapa hari. Dan hari ini adalah hari di mana ultimatum yang mereka berikan kepada perusahaan mercenari Desert Metal kami berakhir. Peningkatan 7 atau 8 dosis dan dadoshi. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sun Mercenary Company seharusnya tidak memiliki kekuatan besar seperti ini. Di mana King Lin? Bukankah dia memiliki hewan peliharaan tingkat dueling? Xiao Yan tiba-tiba teringat gadis kecil yang memiliki murid bunga 3 giok hijau dan buru-buru bertanya. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pengumpulan, Sun Mercenary Company, King Lin tidak kembali setelah keluar sekali. Ketika pemimpin perusahaan mengirim seseorang untuk memeriksanya, tampaknya King Lin ditangkap oleh seseorang. Fei Li tersenyum pahit dan menjawab. Sudut mata Xiao Yan dengan cepat bergerak saat dia perlahan menghembuskan nafas. Dia tidak menyangka bahwa dalam 3 bulan sejak dia pergi, banyak hal akan terjadi di sini. Menepuk bahu Fei Li, Xiao Yan dengan lembut berkata, baiklah. Serahkan semuanya padaku selanjutnya. Dengan saya di sekitar, perusahaan mercenari Desert Metal akan baik-baik saja. Fei Li mengangguk dengan berat. Karena dipengaruhi oleh 2 pemimpin perusahaan, dia juga memiliki keyakinan yang tidak diketahui asalnya terhadap pemuda misterius ini. Xiao Yan perlahan berdiri dan mengerucutkan bibirnya. Seorang wanita kejam melintas di wajahnya. Di tempat latihan yang luas, kekacauan hitam kepala manusia dibagi menjadi 2 kelompok. Tatapan yang mereka tembak satu sama lain dipenuhi dengan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Di medan pertempuran, 2 sosok manusia bertarung dalam pertempuran putus asa. Serangan oleh kedua orang itu sangat agresif. Kelalaian kecil apapun akan membuat seseorang menerima serangan fatal. Salah satu sosok manusia seluruhnya tertutup petir. Ular perak kecil melompat mengelilingi tubuhnya. Ketika tombak panjang di tangannya menebas dan menusuk, petir yang menggelinding akan berulang kali terdengar. Meskipun serangannya yang ganas, bagaimanapun, itu tampaknya tidak menimbulkan banyak halangan bagi lawannya. Setiap kali serangannya hendak mencapai tubuh orang lain, yang terakhir akan dengan mudah dapat menghindari sapuan dan tusukan tombak panjang berwarna perak. Melihat orang ini dengan mudah mengelak, jelas bahwa kelas dari 2 orang itu tidak pada level yang sama. Namun, sosok manusia berwarna kuning itu tidak memilih untuk dengan sigap mengakhiri pertarungan. Sikapnya yang lucu ini seperti kucing yang mempermainkan tikus. Di sisi ruang kosong, sekelompok besar anggota Desert Metal Mercenary Company sedang menatap pertarungan di medan pertempuran dengan mata geram. Mereka jelas tahu bahwa tindakan sosok berwarna kuning itu berarti dia mengolok-olok dan mengejek mereka. Di antara orang-orang ini, Xiao Ding berdiri tanpa ekspresi. Namun, amarah yang gila menyelimuti matanya. Pemimpin perusahaan. Pintu belakang juga sudah dikelilingi oleh mereka. Kami tidak punya tempat untuk melarikan diri. Seorang tentara bayaran dalam kondisi yang agak mengerikan masuk dari belakang dan dengan lembut berkata. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar tidak menyisakan ruang untuk kita. Xiao Ding mengencangkan tinjunya dan menghirup udara es yang dalam. Dia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa rasionalnya tidak akan tertelan oleh amarahnya saat dia berkata dengan lembut, karena kita tidak bisa melarikan diri, maka mari kita bertarung sampai mati. Jika mereka ingin menghapus perusahaan mercenari Desert Metal, kita, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan mereka membayar harga dengan darah mereka? Dengan tawa yang gelap dan dingin, Xiao Ding tiba-tiba berbalik dan berkata, oh iya, hal yang aku minta kamu sembunyikan. Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai. Itu bagus. Bahkan jika perusahaan mercenari gurun logam, kita harus dihancurkan hari ini. Selama Xiao Yanzi datang ke sini di masa depan,
dia pasti akan menemukan hal-hal itu. Setelah itu, dia akan membantu kami memulai balas dendam liar. Keke. Xiao Ding tertawa pelan. Dalam senyumannya, ada kejahatan kelam yang sering muncul di wajah Xiao Ding. Kakak kedua akan kalah. Meskipun serangan Douqi tipe petirnya sangat kuat, hanya saja lawannya adalah Dadoushi. Mengangkat kepalanya untuk menyaksikan pertarungan di medan pertempuran yang dengan cepat mendekati akhir, tubuh Xiao Ding sedikit gemetar. Kemarahan di dalam hatinya secara bertahap mengikis alasannya. Tarian busur tiga petir. Di medan pertempuran, sosok manusia berwarna perak tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. Busur listrik berat melompat dengan aneh dari tombak panjang di tangannya. Setelah itu, mereka dengan liar menembak ke arah sosok manusia berwarna kuning. Haha, sampah hanyalah sampah. Omong kosong apa, Triple Lightning Arc Dance. Di depan kekuatan absolut, tidak masalah apakah itu tipe petir Douqi yang terkenal memiliki kekuatan ofensif terkuat. Kalian semua pergi dan mati saja. Menghadapi busur petir yang melesat ke depan, sosok manusia berwarna kuning itu tertawa tanpa terkendali dengan jijik. Tinjunya yang besar tiba-tiba mengencang dan Douqi berwarna kuning dengan liar diaglomerasi di atasnya. Sesaat kemudian, sarung tangan itu benar-benar terbentuk yang tercipta dari aglomerasi energi. Tinju yang diperketat tiba-tiba keluar. Angin kencang yang disertai dengan kekuatan ganas menghancurkan bersama dengan busur listrik. Saat keduanya bentrok satu sama lain, tinju dari sosok manusia berwarna kuning menghancurkan 3 busur listrik dengan sangat mudah. Setelah menghancurkannya, kekuatannya tidak berkurang karena menabrak dada Xiao Li. Grup. Menerima pukulan berat, wajah Xiao Li menjadi putih saat seteguk darah dimuntahkan. Tubuhnya diseret di tanah dan terlempar ke belakang selama lebih dari 10 meter sebelum dia dengan keras menabrak batu besar di tepi tempat latihan. Haha. Dengan sedikit kekuatan, kamu berani bersikap sombong padaku. Pria paruh baya yang seluruh tubuhnya diselimuti warna kuning Douqi dengan dingin tertawa. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya, seperti tank yang mengamuk melesat ke arah Xiao Li, yang telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Di tinjunya, ada kekuatan ganas yang tak tertandingi yang dengan cepat berkumpul. Melihat posisinya, jelas bahwa dia tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Haha, mati! Mengamati Xiao Li yang berada di sekitarnya, kekejaman muncul di pria paruh baya. Tinjunya dengan keras menghantam ke depan. Dentang! Sama seperti sepasang tinju besar yang bahkan tidak berjarak 1 meter dari Xiao Li, bayangan hitam muncul di depan Xiao Li dengan cara seperti kilat. Penguasa hitam besar di tangannya dimasukkan ke dalam tanah dan sepasang tinju yang memberikan serangan kritis itu menghantam penguasa hitam itu. Segera, suara yang jelas terdengar di seluruh medan pertempuran. Dengan kakinya yang menempel di tanah, pria paruh baya itu dengan cepat dipaksa mundur beberapa langkah karena kekuatan yang sangat besar. Dengan wajah gelap, dia menatap penguasa hitam besar itu dan dengan dingin memanggil, "Siapa itu?" Penguasa hitam itu bergetar sedikit dan segera diangkat. Tubuh kurus pemuda berpakaian hitam itu muncul di depan mata semua orang. Membawa penguasa hitam di pundaknya, Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit dan menyaksikan pria paruh baya di depannya dengan acuh tak acuh. Penguasa hitam tiba-tiba menunjuk ke arah yang terakhir saat suara tebal yang menusuk tulang bergema terus-menerus di tanah terbuka. Aku akan mengambil nyawamu hari ini, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.